Jadi kalau mau menghormati orang karena menghormati Kanjeng Nabi atau karena alasan hormat kepada Kanjeng Nabi, kepada keturunan Kanjeng Nabi, ya hormatilah Wali Songo dan keturunan Wali Songo, bukan malah menghormati para habaib dari Yaman. Terkait langkah tegas yang diambil oleh PCNU se-Solo Raya beberapa hari yang lalu, hal itu memicu reaksi dari berbagai kalangan. Jadi beberapa waktu yang lalu PCNU se-Solo Raya itu kan mengambil sikap yang nomor satu, PCNU se-Solo Raya sepakat untuk agenda-agenda resmi organisasi seperti pengajian disepakati tidak mengundang habaib, tapi mengundang kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai lokal. Jadi poinnya seperti itu ya. Kemudian nomor dua, inventarisasi makam-makam kuno serta sejarah aslinya untuk mencegah pembelokan sejarah. Kemudian nomor tiga, mengadakan edukasi sejarah Nusantara di kalangan generasi NU. Tapi dari 3 poin itu yang menjadi sorotan adalah poin yang pertama, yakni tentang PCNU se-Solo Raya sepakat untuk agenda-agenda resmi organisasi seperti pengajian dan lain-lain sepakat tidak mengundang habaib tapi mengundang kiai-kiai Nusantara. Ini kan keren sekali ya. Dan mungkin baru PCNU Solo Raya ini yang bisa atau berani melakukan tindakan tegas seperti ini. Kalau PCNU yang lainnya kelihatannya belum. Tapi mudah-mudahan saja nanti PCNU yang lain seluruh Indonesia itu segera menyusul mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh PCNU se-Solo Raya ini. Dan berikut ini adalah komentar-komentar dari para netizen terkait tentang adanya penolakan habaib ketika ada acara-acara penting. Jadi nanti itu kalau ada acara-acara penting atau acara-acara resmi yang diundang itu adalah kiai atau ulama Nusantara saja, jangan mengundang habaib dari Yaman. Nah ini kita baca pendapat mereka ya, pendapat para netizen ya. Ini ada komentar dari Ahadi 7738. PCNU se-Nusantara mulailah ambil langkah yang sama dengan PCNU Solo. Udah banyak korban doktrin yang menyesatkan. Jadi dia sangat mendukung sekali apa yang sudah dilakukan oleh PCNU Solo Raya. Ada juga komentar dari Saulin 2074. Semoga penolakan segera meluas ke seluruh Indonesia. Ya, yang diharapkan memang seperti itu, agar wilayah yang lain juga melakukan hal yang sama. Ada juga komentar dari Jeffrey Teti. Alhamdulillah, mantap, kami sangat mendukung sikap PCNU Solo Raya. Semoga bisa diikuti oleh PCNU yang lainnya. Kemudian ada juga komentar dari Agus Setiawan 8340. Keren PCNU Solo Raya. Semoga PCNU lainnya menyusul. Amin ya robbal alamin. Ada juga pendapat atau komentar dari Faruk Zawawi. Jos, mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh PW, PC dan MWCNU seluruh Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cinta NU. Ada juga pendapat atau komentar dari Nusantara Jaya 3304. Semoga seluruh umat terutama warga NU semakin sadar akan kepalsuan habaib. Jadi selama ini yang menghormati atau menghargai para habaib itu kan orang-orang NU ya. Dan orang-orang NU pun menghargai para habaib itu karena tahunya habaib itu adalah cucu Nabi, sebagaimana yang sering mereka ungkapkan selama ini. Tapi kan sekarang semua itu sudah terungkap, semua itu sudah terbuka bahwa faktanya para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Jadi kalau orang-orang NU itu masih menghargai atau menghormati habaib dalam rangka menghormati cucu Nabi, ya itu sudah tidak tepat lagi. Kecuali kalau menghargai atau menghormati habaib itu karena kerendah hatiannya atau karena kebaikannya atau karena usianya yang sudah tua, ya mungkin masih bisa dibenarkan. Tapi kalau orang-orang NU itu menghargai, menghormati, menyanjung, memuja habaib cuma karena menganggap mereka itu cucu Nabi, yaitu sudah tidak tepat lagi. Nah ini ada juga pendapat dari Naila 2504. Setuju dan cocok sekali keputusan tegas PCNU Solo Raya, NKRI adem ayem tanpa Habib. Semoga diikuti seluruh Nusantara. Terima kasih. Ada juga pendapat dari Banyu Bening. Alhamdulillah, salut setinggi-tingginya kepada PCNU Solo. Semoga daerah-daerah lain mengikuti. Stop Baalawisasi. Jadi ya memang selama ini
kelihatan sekali ya, memang kemungkinan ada indikasi Ba'alawisasi atau apa ya, atau Yamanisasi ya. Karena belakangan ini kan juga rame tentang adanya makam-makam palsu, adanya pemalsuan sejarah, itu kan arahnya ke Yaman ya. Jadi ada makam leluhur Nusantara, Terah Mataram, itu diklaim dianggap sebagai Habib dari Yaman. Itu kan salah satu apa ya, semacam penjajahan secara halus ya mungkin ya itu ya. Ada juga pendapat dari Arif Supriyadi 6337. Ayo segera diikuti seluruh warga Nahdien mengikuti PCNU Solo Raya. PCNU Solo Raya top Marco top. Wah, mantap ini. Ada juga pendapat dari Sambang 8610. Langkah yang sangat tepat, mohon diikuti semua pengurus NU se-Indonesia. NU ormas besar harus tegas dan berani. Ayo kita kompak. Jadi NU atau Nahdlatul Ulama itu memang ormas terbesar, tidak hanya di Indonesia saja tapi di dunia. Itu adalah NU yang terbesar. Jadi kalau orang-orang NU selama ini menghargai dan menghormati habaib karena menganggap mereka cucu Nabi, ya kalau sudah terungkap fakta seperti ini bahwa ternyata habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya harusnya orang-orang NU itu juga bisa bersikap. Artinya apa? Ya artinya perlakukanlah para habaib itu sebagaimana mestinya saja. Jangan anggap mereka sebagai dzurriyyah Nabi, jangan anggap mereka sebagai cucu Nabi, karena hingga saat ini mereka tidak bisa membuktikan atas apa yang sering mereka sampaikan selama ini. Selanjutnya ada pendapat dari Anda Lanang, mantap dan kompak Solo Raya, semoga daerah lainnya mengikutinya demi kecerdasan umat Islam pribumi. Kemudian ada juga pendapat dari Opuwanes, semoga PCNU seluruh NKRI mengikuti keputusan PCNU Solo Raya Karanganyar Jateng. Pribumi harus cerdas, NKRI harga mati. Ada juga pendapat dari user OG9, semoga PCNU ikuti jejak PCNU Solo Raya. Ada juga pendapat atau komentar dari Kohartono, Solo Raya Jos, semoga daerah-daerah lain segera menyusul langkah PCNU Solo Raya. Ada juga komentar dari Ojibrit, kita dukung sikap PCNU se-Solo Raya untuk menganulir ceramah Habib Koplak. Jadi Habib itu ada yang koplak juga ya. Ini ada juga komentar dari user FI7, sangat setuju apa yang dilakukan oleh PCNU Solo, mudah-mudahan disusul PCNU daerah lain. Kemudian pendapat dari Porto Agung Yang, terus suarakan kebenaran, keputusan PCNU Solo sangat tepat, semoga daerah-daerah lain ikut memboikot habaib-habaib Yahudi laknatullah perusak Islam. Ada juga pendapat dari Vivo Tapin, cocok, aku sangat senang dengar kabar ini, mudah-mudahan diikuti seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan seluruh Indonesia segera mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh PCNU se-Solo Raya ini. Ada juga pendapat dari user EU4, mantap, semoga menyebar ke seluruh Indonesia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Ada juga pendapat dari Miftahuddin, Wali Songo ya, Wali Songo cinta. Kemudian ada juga pendapat dari Reni Karikurul, PCNU Solo Raya mantap. Ada juga pendapat dari user KN4, sangat setuju, mantap, maju terus Kiai Nusantara dari Kalimantan, kami mendukung PCNU se-Solo Raya dari Kalimantan ya ini ya. Dan sekarang kalau kita baca-baca berita itu kan yang banyak Habibnya itu adalah Kalimantan ya, terutama Kalimantan Selatan ya. Tapi ini orang Kalimantan justru mendukung apa yang dilakukan oleh PCNU Solo Raya. Ada juga pendapat dari Made Agustinus, bagus, semoga diterapkan di semua wilayah di seluruh Indonesia supaya warga NKRI kembali ke budaya Nusantara asli, saling asah, saling asuh dan hidup dalam kedamaian dan kerukunan. Selanjutnya pendapat dari Jape Channel, mantap, satu persatu Nusantara mulai melangkah maju terus sampai seluruh kota-kota menstop dakwah-dakwah oknum Ba'alawi bergelar Habib. Jadi kebanyakan orang itu memang sudah paham ya tentang apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi atau habaib dari Yaman ya. Kadang-kadang kita juga melihat ya ceramah mereka itu kan ya, gimana ya, kebanyakan itu kan cuma menceritakan tentang apa ya, silsilah, tentang keutamaan Habib dan lain sebagainya. Jadi jarang sekali kan mereka itu menjelaskan tentang artinya hidup, pentingnya hidup, kemudian cara menjalani hidup itu seperti apa, cara wudhu bagaimana, cara sholat bagaimana.
itu kan jarang ya. Yang sering kita lihat dalam ceramah-ceramah di media sosial itu kan biasanya mereka menceritakan kehebatan si Habib siapa, kemudian silsilahnya si Habib siapa, nyambungnya ke siapa, kan seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung rakyat Indonesia atau orang NU itu mungkin didoktrin agar menghargai para habaib, agar menghormati habaib, agar percaya kalau habaib itu adalah cucu Nabi. Mungkin maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada juga pendapat dari CJDW Channel. Takbir, keren ini PCNU Solo Raya berani bersikap melihat adanya polemik yang tak kunjung selesai, mending ambil langkah konkret. Semoga PCNU yang lain berani bertindak juga dengan langkah konkret. Selanjutnya ada pendapat atau komentar dari Udas Fakot. Saya berharap PCNU yang lain segera menyusul. Tuman. Ada pendapat juga dari user Teki1. Pemahaman ini perlu disebarluaskan kepada kiai-kiai kampung dan seluruh masyarakat, karena sampai saat ini masih ada yang ngundang para bibib. Ya kalau hal itu ya nanti ya pelan-pelan mungkin rakyat di Nusantara terutama para kiai-kiai dan ulama itu kan paham sendiri ya. Dan kalau kita itu apa ya, kita itu menghargai atau menghormati habaib itu cuma berdasar karena mereka itu dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, nah itu kan tidak tepat sasaran ya. Karena faktanya yang keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara itu kan Wali Songo, dan Wali Songo itu menurunkan kiai-kiai dan ulama-ulama di Nusantara ini. Jadi para kiai dan ulama di Nusantara itu justru itulah yang masih nyambung nasabnya ke Kanjeng Nabi. Jadi bukan para habaib dari Yaman. Jadi kalau misalkan sekarang itu orang-orang NU atau para kiai, para ulama itu kok malah menganggap yang cucu Nabi itu habaib, ya itu kan kebalik. Kan yang benar itu keturunan Kanjeng Nabi itu adalah para kiai dan ulama keturunan Wali Songo. Itu yang cucu Nabi yang asli, keturunan Nabi yang asli, bukan para habaib itu. Jadi kok sekarang ada yang malah kebalik, jadi keturunan Wali Songo malah menganggap habaib adalah cucu Nabi. Itu kan kebalik ya. Selanjutnya ada juga pendapat dari user IP1. Nggak ngaruh sama PCNU Solo Raya, saya makin cinta kepada Habib keturunan Rasulullah. Nah ini salah satu contohnya. Ada yang masih belum paham dan ya mungkin sudah terkena doktrin ya, atau terkena paham kalau habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, padahal faktanya kan sudah terungkap semua, tapi kok belum bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Ya memang berat, memang sulit ya bagi orang yang sudah terlanjur masuk ke kelompok mereka, sudah terlanjur yakin, punya doktrin yang kuat bahwa mereka adalah cucu Nabi, apa saja yang diperintahkan harus diikuti, apa saja yang diinginkan harus dikasih, kan seperti itu ya. Jadi ketika ada penjelasan bahwa mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi, ya tentu saja hal itu butuh waktu agak lama untuk memahami semua itu. Selanjutnya ada juga pendapat atau komentar dari Subroto Latansa. Langkah awal positif, Solo bebaskan dari Habib abal-abal. Jadi yang namanya Habib itu ya tidak peduli abal-abal atau asli ya, tapi di sini kan definisinya itu kan kalau Habib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Jadi kalau misalkan ini Habib abal-abal atau Habib palsu, yaitu mungkin nanti yang mengurus semua itu adalah Robito Alawiyah atau lembaga yang menaungi habaib ini. Tapi secara global yang namanya habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi, itu intinya. Selanjutnya ada juga pendapat dari Agung Raspberry Pin. Kebanyakan orang belajar Islam berdasarkan tokoh sehingga fanatisme pada manusia tinggi. Kalau saya milih kebijakan berdasar kitab Al-Quran dan Sunnah dan ulama yang masyhur sesuai bidangnya, sehingga perbedaan itu dapat dibawa ke forum diskusi yang lebih ilmiah dan setiap orang dapat melatih pikirannya dalam mencari kebenaran. Kemudian ada juga pendapat dari Judin Prayitno. Wajib diikuti oleh PCNU se-Indonesia. Kemudian ada lagi pendapat dari Garum Setiawan. Solo Raya kendel tenan, padahal di Solo ada majelisnya Habib Syekh dan Habib Novel. Jadi banyak sekali ya pendapat atau komentar, dan kebanyakan itu memang mendukung apa yang sudah dilakukan oleh PCNU se-Solo Raya. Dan komentar yang terakhir tadi sebenarnya bukan terakhir ya, masih banyak lagi ya nih ya, tapi ini kan durasinya videonya biar tidak terlalu panjang ya, jadi kita baca sampai sini saja ya. Padahal di Solo itu ada majelisnya Habib Syekh dan Habib Novel, jadi tidak ngaruh, tidak masalah. Meskipun di sana ada majelisnya Habib Syekh dan Habib Novel, ya masalahnya itu apa?
Kalau misalkan PCNU Solo sudah mengambil kebijakan, sudah mengambil keputusan, ya harusnya semua itu ditaati. Kalau misalkan si Habib Syekh dan si Habib Novel itu tetap mau mengadakan acara, ya silahkan. Tapi orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi, ketika mengadakan acara jangan mengundang Habib-Habib ini, kan seperti itu ya. Kemudian ada juga penggiringan opini atau pendapat kalau katanya sampai sekarang meskipun para habaib itu tidak dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, tapi buktinya jamaahnya banyak, kan seperti itu ya. Masalah jamaah itu kan kita tidak bisa tidak bisa istilahnya itu menyetir atau mengatur ya, karena kalau kita lihat dalam sejarah jamaahnya Fir'aun itu juga banyak. Jadi kita itu melihat sesuatu kebenaran itu tidak tergantung pada jumlah jamaahnya itu berapa. Hitler itu juga banyak itu jamaahnya atau pengikutnya, tapi kan kita itu melihat dari sisi kebenarannya itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Dan sekali lagi kita dukung sekali apa yang sudah dilakukan oleh PCNU se-Solo Raya dalam rangka meluruskan kebenaran di negeri ini. Jadi jangan sampai bangsa kita, rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyin itu menjadi budak-budak di negeri sendiri karena cuma menganggap sekelompok orang atau klan yang datang dari Yaman dianggap sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Itu jangan sampai, karena kalau kita lihat selama ini mereka para habib dari Yaman itu kan tidak ada yang berani mendeklarasikan diri, menyatakan diri kalau mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Itu artinya mereka itu masih ingin dihormati, ingin dihargai, tidak mau mengakui tentang semua itu. Padahal faktanya yang dzurriyyah Nabi yang asli di Nusantara itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Jadi kalau mau menghormati orang karena menghormati Kanjeng Nabi atau karena alasan hormat kepada Kanjeng Nabi, kepada keturunan Kanjeng Nabi, ya hormatilah wali songo dan keturunan wali songo, bukan malah menghormati para habaib dari Yaman.